Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam materi menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela, yaitu mengatasi masalah minuman keras. Kelas 11, materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di bawahnya anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3, kelas 11 TKR 3, yang berjumlah 6 orang. Yang pertama adalah pengertian dari minuman keras. Dalam konteks ajaran Islam, khamar menurut Syarok menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hukum bersendi ajaran Islam. Khamar adalah jenis minuman yang mengandung alkohol yang dapat menyebabkan kecanduan atau hilang kesadaran. Yang kedua adalah penggolongan dari minuman keras. Penggolongan minuman keras masuk ke dalam jenis nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang dibagi dalam 3 golongan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/1977. Golongan A, minuman keras dengan kadar alkohol atau etanol C2H5OH 1-5%. Tidak memabukkan namun tetap berdampak bagi kesehatan. Golongan B, minuman keras dengan kadar alkohol atau etanol C2H5OH 5%-20%. Bisa memabukkan jika terlalu berlebihan. Golongan C, minuman keras dengan kadar alkohol atau etanol C2H5OH 20%-55%. Yang ketiga adalah hadis tentang pelarangan meminum minuman keras. Salah satu hadis tentang keharaman minuman keras yaitu tafsir surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu ritsun min is syaitoni wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum
khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Maaf jika terjadi kesalahan dalam pembacaan ayat tersebut, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hukum meminum minuman keras. Di sini minuman keras berarti minuman yang beralkohol, sedikit atau banyak. Meminum minuman keras atau beralkohol hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil atau keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol. Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, Allah melaknat mengutuk khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berikut dampak minuman beralkohol bagi kesehatan. Yang pertama, dapat menyebabkan kerusakan saraf. Yang kedua, menyebabkan gangguan jantung. Yang ketiga, mengganggu sistem metabolisme tubuh. Yang keempat, mengganggu sistem reproduksi. Yang kelima, menurunkan kecerdasan. Yang keenam, menyebabkan kenaikan berat badan. Yang ketujuh, mengganggu fungsi hati. Yang kedelapan, menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang kesembilan, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh. Yang kesepuluh, memperpendek usia seseorang. Berikut ini tips dan cara agar Anda terhindar dari minuman keras. Adapun cara menghindari minuman keras adalah sebagai berikut. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita, yaitu akhirat, dengan taat beribadah. Yang kedua, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, antara perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melakukan hal-hal positif seperti berolahraga, silaturahmi sesama tetangga, ataupun berlibur yang dapat mengistirahatkan diri Anda agar lebih rileks
seperti tempat wisata. Yang keempat, mengingat bahwa setiap tindakan kita pasti akan mendapatkan dampaknya. Yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari perbuatan tercela seperti minuman keras ini. Yang keenam, berani menolak jika diajak atau disuruh meminum minuman keras. 7. Bersosialisasi dengan orang yang tidak mengajak kepada akhlak tercela seperti mengajak kita meminum minuman keras seperti ini. Sekian presentasi dari saya untuk mewakili kelompok kerja kami. Jika ada kesalahan, baik yang tidak disengaja maupun disengaja, mohon beribu-ribu maaf saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.